Halo, di video ini aku akan menjelaskan fungsi utama dari keamanan jaringan dan bagaimana penerapannya dapat mengurangi risiko cyber. Selain itu, analisis hubungan antara keamanan jaringan dengan fenomena cybercrime. Berikan contoh nyata dari serangan yang berhasil dijaga atau diatasi dengan penerapan keamanan jaringan yang baik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MKK mata pelajaran konsentrasi keahlian. Nama aku Kayla Kristi dari kelas 11 TKJ 2, Sekolah SMK Negeri 1 Parindo. Mari kita mulai. Fungsi utama jaringan untuk melindungi infrastruktur jaringan komputer dari berbagai ancaman, baik berasal dari dalam maupun luar organisasi. Fungsi utama keamanan jaringan meliputi perlindungan data, ketersediaan layanan, serta pencegahan akses tidak sah. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai fungsi-fungsi utama keamanan jaringan secara mendalam. 1. Perlindungan data. Perlindungan data adalah fondasi dari keamanan jaringan. Mekanisme enskripsi canggih digunakan untuk mengamankan data selama transmisi dan penyimpanan, mencegah akses tidak sah dan memastikan integritas data. Teknologi seperti enskripsi, end-to-end, dan database yang aman membantu dalam melindungi informasi sensitif dari serangan cyber. 2. Pencegahan serangan. Pencegahan serangan adalah tentang meminimalisasi risiko dan mengurangi potensi kerentanan dalam sistem jaringan. Dengan penerapan firewall canggih, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak anti-malware, bisnis dapat secara proaktif mengidentifikasi dan menanggung ulangi ancaman. Pelatihan kesadaran keamanan juga merupakan langkah krusial mengingat banyak serangan yang berhasil dilakukan melalui social engineering. 3. Manajemen akses. Pengelolaan mengatur akses siapa yang dapat mengakses informasi dan apa yang dapat mereka lakukan dengan data tersebut. Implementasi kontrol akses berdasarkan peran membantu memastikan bahwa hanya karyawan dengan izin yang dapat mengakses. Selain itu, autentikasi multifaktor penting untuk menggabungkan kata sandi, token keamanan, dan biometrik. Kedua, bagaimana penerapannya dapat mengurangi risiko serangan cyber. Penerapan keamanan cyber yang baik dapat secara signifikan mengurangi risiko serangan cyber melalui berbagai langkah pencegahan, deteksi, dan mitigasi ancaman. Berikut adalah beberapa penerapan utama bagaimana mereka membantu mengurangi risiko serangan cyber. A. Penggunaan firewall dan sistem deteksi intrusi IDS atau IPS. Bagaimana bekerjanya? Firewall memblokir lalu lintas berbahaya dari luar jaringan, sementara IDS atau IPS mendeteksi dan mencegah serangan berbahaya. Dampaknya mengurangi risiko akses tidak sah dan serangan berbasis jaringan seperti DDoS dan eksploitasi kerentanan. B. Enskripsi data. Bagaimana bekerjanya? Data dienkripsi sehingga meskipun dicuri, tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Dampaknya melindungi data sensitif seperti informasi pelanggan dan kredensial login dari pencurian atau kebocoran. C. Pengelolaan identitas dan akses atau IAM. Bagaimana bekerjanya? Menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA, prinsip akses minimal, dan sistem manajemen akses berbasis peran. Dampaknya mencegah akses tidak sah ke sistem dan akun pengguna yang dapat digunakan peretas untuk mencuri data dan melakukan serangan. D. Pembaruan dan patch keamanan secara berkala. Bagaimana bekerjanya? Menginstal pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan. Dampaknya mengurangi risiko eksploitasi kerentanan oleh peretas dan memanfaatkan software usang. E. Edukasi pelatihan keamanan siber. Bagaimana bekerjanya? Karyawan dilatih untuk mengenali ancaman seperti phishing, malware, dan rekayasa sosial. Dampaknya mengurangi risiko serangan berbasis humor, error yang sering menjadi titik masuk utama dari pemperetasan. F. Backup dan pemulihan data. Bagaimana bekerja? Melakukan pencadangan data secara berkala ke lokasi yang aman, baik offline maupun cloud. Dampaknya meminimalkan dampak serangan ransomware atau kehilangan data akibat insiden keamanan. G. Penggunaan software antivirus dan anti-malware. Bagaimana bekerjanya? Memindai, mendeteksi, dan menghapus malware sebelum menyebabkan kerusakan. Dampaknya melindungi sistem dari virus trojan, spyware,
dan bentuk malware lainnya. H. Keamanan jaringan dan segmentasi. Bagaimana bekerjanya, memisahkan jaringan internal dan eksternal, serta membatasi akses antara segmen jaringan. Dampaknya, jika terjadi serangan, dampaknya dapat dibatasi sehingga tidak menyebar ke seluruh sistem. Terakhir, I. Pemantauan dan analisis log keamanan. Bagaimana bekerja? Menggunakan Security Information dan Event Management atau SIEM untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Dampaknya meningkatkan kemampuan mendeteksi merespon ancaman lebih cepat sebelum menyebabkan kerugian besar. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, organisasi dan individu dapat mengurangi risiko serangan siber secara signifikan, melindungi aset digital, dan menjaga keberlanjutan operasional. Ketiga, analisis hubungan antara keamanan jaringan dan fenomena cybercrime. Keamanan jaringan dan cybercrime memiliki hubungan yang erat dan bersifat kasual. Keamanan jaringan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap ancaman siber. Sedangkan cybercrime berkembang dengan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem jaringan. Berikut adalah analisis hubungan keduanya dari berbagai 1. Kaitan langsung antara keamanan jaringan dan cybercrime. Cybercrime adalah aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet, seperti pencurian data, peretasan, serangan malware, dan penipuan online. Keamanan jaringan berusaha mencegah aktivitas ini dengan menerapkan berbagai teknik perlindungan. 2. Dampak keamanan jaringan yang lemah terhadap peningkatan cybercrime. Keamanan jaringan yang lemah membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan berbagai jenis serangan. Berikut adalah contoh dampaknya. 1. Kebocoran data dan identitas. 2. Serangan ransomware. Ketiga, penipuan online dan phishing. Keempat, peningkatan serangan DDoS. Ketiga, peran keamanan jaringan dalam mengurangi cybercrime. Keamanan jaringan yang kuat dapat menghambat dan menekan pertumbuhan cybercrime dengan beberapa cara berikut. 1. Meningkatkan kesulitan bagi peretas. Sistem yang aman membuat serangan lebih sulit dilakukan, sehingga hanya peretas dengan keterampilan tinggi yang dapat menembusnya. 2. Mengurangi kerugian finansial. Pencegahan serangan ransomware, pencurian data, atau penipuan online dapat menghemat miliaran dolar dalam kerugian ekonomi. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Konsumen dan bisnis lebih percaya terhadap layanan digital jika memiliki sistem keamanan yang kuat. 4. Mendukung penegakan hukum. Log jaringan dan forensik digital membantu dalam investigasi cybercrime dan menangkap pelaku. Hubungan antara keamanan jaringan dan cybercrime bersifat saling mempengaruhi. Keamanan jaringan yang baik dapat mengurangi risiko dan dampak cybercrime, sedangkan kelemahan dalam jaringan dapat meningkatkan frekuensi dan efektivitas serangan cyber. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan individu untuk selalu meningkatkan sistem keamanan jaringan agar dapat menghadapi ancaman cybercrime yang terus berkembang. Terakhir, berikan contoh nyata serangan yang berhasil dicegah. Dari informasi yang saya temukan, serangan nyata yang berhasil dicegah yaitu menggunakan akun internet milik orang lain dengan cara diatasi penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext untuk meningkatkan keamanan authentication. Penggunaan user ID dan password atau penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, bye-bye.